warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ardi Wiranata, NIM D1A1210074 dari jurusan Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. C.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. K.C. W.R. menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. K.C. W.R. menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. 1. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. 2. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. 3. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Strucken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Maryam Budiarjo mengemukakan bahwa setiap undang-undang memuat ketentuan-ketentuan tentang satu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur pengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian dan tentang prosedur penyelesaian masalah pelanggaran jurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah. 2. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
Misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA pasal 28A sampai pasal 28J. 3. Prosedur pengubah undang-undang dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Misalnya diatur secara khusus dalam BAB Bab X Bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Ada kalanya memuat lapangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu uni, menegaskan dalam permulaan Undang-Undang Dasar, kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang lebih sempurna, menerima undang-undang ini untuk Amerika Serikat. Baik, itulah materi yang dapat disampaikan. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.